sumber kekuatan, kemenangan. Tepuk tangan saudara-saudara paling meriah bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kami percaya kami punya kekuatan yang besar, yang menyertai kami lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang sedang kami hadapi. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan sampai hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Teruskan kasih-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan. Dan biar siang hari ini Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan betapa Engkau mencintai, mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih Yesus untuk saat ini. Berkata-katalah kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dipulihkan, diberkati, katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, sudah duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih, diberkati Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dicintai, dikasih Tuhan? Yang percaya saja angkat tanganmu tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai bagi Allah yang baik. Ya, saya tahu persis kita percaya bahwa hanya karena kasih dan anugerah dan berkat Tuhan kita bisa ada seperti hari ini. Saudara bisa hidup sampai hari ini. Ada banyak persoalan, masalah yang terjadi, tapi Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Saudara sekalian, itu semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Siapa setuju bahwa Tuhan sangat baik? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ya, saudara, siang ini kan saya sampaikan tentang tema yang sama seperti bulan yang lalu, when bad things happen to believers. Ya, ini bagian yang pertama itu bulan yang lalu, ini bagian yang kedua. Ketika hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang Kristen, saudara sekalian. Nah, banyak orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen yang setia, yang ke gereja, yang baik tidak akan pernah mengalami penderitaan, saudara sekalian, mengalami hal-hal yang buruk. Itu sebuah hal yang salah. Seringkali Tuhan izinkan karena lewat itu justru Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang jauh lebih besar, yang dahsyat supaya kita siap untuk terima berkat yang ajaib. Siapa percaya bahwa ketika persoalan itu berlalu dan Tuhan berikan kemenangan kepada kita, berkat-berkat yang luar biasa turun atas kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Jadi saudara, masalah persoalan hal buruk itu bisa terjadi dalam hidup orang percaya yang setia kepada Tuhan. Tapi satu hal, kita punya Allah yang sangat berkuasa. Dia Allah sangat yang bijaksana, dia Allah yang sangat baik dan penuh cinta. Ia bisa merubah, saudara sekalian, bahkan memakai hal-hal yang negatif itu menimbulkan hal-hal yang positif. Lewat hal-hal yang negatif Tuhan berikan hal-hal yang positif dan hal-hal yang besar itu terjadi atas hidup kita. Saudara, sebetulnya pelajaran yang paling utama dalam kekristenan adalah respon kita itu seperti apa ketika kita menghadapi hal yang buruk. Itu menentukan sejauh mana kematangan, kedewasaan rohani kita. Orang yang matang dan dewasa rohaninya itu tanggapan responnya berbeda dengan orang yang kerdil rohaninya, saudara. Nah, saudara sekalian, salah satu pelajaran yang sangat mengesankan, kisah yang sangat luar biasa tentang hal-hal buruk yang terjadi, yang teralami oleh orang-orang yang baik, oleh orang yang baik. Seorang yang baik adalah kisah tentang Ayub, saudara. Dia adalah orang yang paling bermoral. Dia adalah orang yang penuh cinta dan kasih, orang yang benar. Tapi dalam serangkaian peristiwa yang sangat cepat terjadi, dia mengalami keterhilangan yang luar biasa. Semua kekayaannya hilang, lenyap, saudara. Dia adalah orang yang paling kaya di daerah timur pada waktu itu. Kambing dombanya, lembu sapinya, keledainya, ontanya, puluhan ribu. Habis lenyap semua, saudara. Terbakar. Dijarah orang-orang, saudara sekalian. Lalu kemudian kesehatannya terampas. Ya, sakit penyakit, sakit kulit, bisul yang mengerikan itu ada di sekujur tubuhnya. Bagaimana dia merasa satu gatal yang luar biasa disertai rasa sakit. Ya, sehingga dia berdarah-darah. Anda bisa bayangkan rasa gatal yang tidak bisa diselesaikan cuma dengan penggaruk, pakai kaca, pakai beling, berdarah-darah, rasa sakit, rasa gatal jadi satu, saudara.
Dan dia tidak tersembuhkan pada waktu itu. Anak-anaknya 10 orang mati, meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sebuah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Satu hal yang sangat menyedihkan, tapi respon sikapnya luar biasa. Kematangannya luar biasa. Saudara, kita bisa mempelajari hari ini pelajaran penting yang sangat berharga tentang hidup, sikap respon Ayub menghadapi penderitaannya. Bagian yang pertama, bulan yang lalu saya akan mereview dengan cepat. Yang pertama, Ayub menghadapi penderitaannya dengan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan akan membalikkan keadaan menjadi sebuah hal yang luar biasa atas hidup saudara. Ketika persoalan masalah datang, engkau terus memuji menyembah Tuhan. Percaya, di balik semua ada keajaiban mujizat Tuhan akan terjadi. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa, double porsi Tuhan kerjakan bagi orang yang terus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang kedua, dalam penderitaan dan hal yang buruk, saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tidak menuntut haknya sebagai orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Dia tidak menuntut harus terus mengalami hal yang baik, tidak. Saudara, dia sikapnya, responnya luar biasa. Yang ketiga, dalam penderitaan dan hal-hal buruk yang terjadi, Ayub tidak berbuat dosa. Ini luar biasa. Punya integritas yang luar biasa. Dia tidak mengutuki Allah, saudara. Jadi apapun yang terjadi, banyak orang Kristen ketika mereka setia, benar, hidup sesuai kehendak Tuhan dan mengalami hal-hal yang buruk, persoalan penderitaan, mereka komplain dan mereka rame-rame melakukan dosa dan mengatakan, toh Tuhan tidak membela aku. Mereka berbuat dosa, saudara sekalian, ketika menghadapi penderitaan. Mereka juga punya tidak boleh integritas. Mereka mengutuk Tuhan. Ya, saudara sekalian, yang keempat, yang terakhir, sikap respon Ayub, saudara. Dia tidak menyerah. Tidak menyerah, tidak mengakhiri hidupnya. Tetap setia, tidak berpaling dari Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup saudara, Ayub mengajarkan kepada kita, teruslah setia kepada, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan itu menolong kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan kita akan membalikkan keadaan. Pertolongan Tuhan pasti datang. Jangan pernah menyerah. Yang menyertai kita lebih besar dari apa yang kita hadapi. Amin saudara. Terus setia, terus percaya. Tuhan pasti memberkati saudara. In His time, dalam waktunya yang ajaib, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Itu bagian pertama bulan yang lalu. Nah, bagian kedua, next, apa respon yang kita lakukan ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita? Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Yang pertama, saudara sekalian, Ayub menghadapi hal-hal yang buruk dengan pertanyaan. Pertanyaan. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan. Ada orang-orang dengan mitos tertentu, orang Kristen nggak boleh bertanya. Kenapa tidak boleh bertanya? Tidak ada yang salah dengan pertanyaan kita. Ketika persoalan masalah terjadi, daripada kita berpura-pura tidak bertanya, tapi hati kita bertanya, kita munafik saudara. Lebih baik bertanya, tidak apa-apa. Tuhan tidak menolak orang yang bertanya. Sejarah menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu tidak berkeberatan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ayub mengajukan pertanyaan, saudara. Kenapa? Karena penderitaannya begitu luar biasa. Ya, gelombang persoalan, masalah, rentetan, keadaan yang buruk terjadi. Saya nggak bisa membayangkan. Apakah ada orang yang semenderita Ayub, saudara? Ini gambaran yang konkret, yang jelas. Orang yang menderita, tapi tetap tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tidak bersalah, saudara. Yuk kita lihat. Ya. Jadi pertama, Ayub menghadapi hal buruk dengan pertanyaan. Kita baca ayatnya. Ayub 3 ayat yang ke-11. Yuk kita baca 2-3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Sudah lihat. Kok tidak mati aja aku itu? Kenapa aku harus hidup? Kenapa aku tidak binasa waktu aku keluar dari kandungan ibuku? Ini gaya bahasa bebas saudara sekalian. Jadi ini merupakan seruan yang paling dalam dari hati Ayub. Ketika dia meresponi penderitaan yang sangat berat. Mengharu biru saudara sekalian.
Ya, saudara sekalian. Jadi ini bukan ungkapan pemberontakan Ayub terhadap kehendak Allah, tapi perasaan sakit yang tidak tertahankan yang dialami. Coba bayangkan kalau Anda mengalami seperti Ayub, saudara. Jangankan mengalami seperti Ayub, biasa-biasa saja, saudara. Tidak mudah kita menghadapinya. Saudara, ini bukan pemberontakan Ayub, tidak. Tapi menunjukkan rasa sakit, rasa pahit yang berat yang harus dialami dia. 4 kali Ayub mempertanyakan, yang menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan. Karena Tuhan sepertinya dia membisu dan tidak merespon penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub berpikir ada kemungkinan untuk menghadapi penderitaan dan tidak perlu menghadapi penderitaan yang pahit. Yang gak usah dilahirkan supaya tidak mengalami penderitaan, saudara. Atau meninggalkan dunia ini, mati. Sehingga tubuh kita tidak menderita. Saudara, ini sepertinya yang disampaikan oleh Ayub. Saudara, seringkali kita mengalami penderitaan dalam dunia ini. Dan membawa keputusasaan. Saudara, jangan putus asa, saudara. Putus asa pada akhirnya kepingin mati, kepingin bunuh diri. Banyak orang mati bunuh diri hari-hari ini, saudara. Saya banyak ketemu orang, Pak, saya pengen mati, Pak. Saya pengen bunuh diri. Jangan bunuh diri. Ada seorang ibu datang. Pak, saya pengen bunuh diri. Jangan, Bu. Tidak menyelesaikan persoalan. Ibu bunuh diri. Langsung ke neraka, gak ke sorga. Tidak menyelesaikan persoalan ibu. Tapi orang yang putus asa. Saudara sekalian, pikirnya satu, kepingin mati. Hari ini jangan kepingin mati. Kita punya masa depan yang baik. Karena punya Tuhan Yesus yang baik. Yesus sanggup menolong kita apapun persoalan masalah kita. Dalam waktunya sendiri. Bu, jangan bunuh diri, Bu. Tidak selesai masalah, ayo doa, Bu. Serahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi ibu. Percaya. Kekuatan Tuhan yang super alami akan datang untuk ibu. Memang ibu tidak kuat. Tapi Tuhan Yesus sanggup menguatkan ibu. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini dalam krisis yang terjadi. Saudara, sikap Ayub sebetulnya representasi dari sikap kita orang Kristen di masa kini. Yang merespon penderitaan dengan kemarahan, marah kepada Tuhan. Menggugat, menuduh Allah, tidak mencintai, tidak mengasihi dirinya. Dan mulai memperhitungkan, mengkalkulasi kebajikan, kebaikan yang kita lakukan kepada Tuhan. Aku setia ke gereja, aku bayar perpuluhan, ngasih persembahan, nolong orang. Tapi kenapa aku mengalami penderitaan yang berat dan besar? Aku pantas marah. Saudara sekalian, banyak orang kecewa. Tapi satu hal, dalam kondisi apapun kita melihat Ayub tidak berbuat dosa. Ayub luar biasa. Dia bertanya juga. Next, Ayub 7 ayat 20. Yuk kita baca. 2, 3. Kalau aku berbuat dosa, kata Ayub, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diri, aku menderita? Ayub bertanya, apa dosaku Tuhan? Kenapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Sehingga hidupku menjadi beban bagi diriku. Saudara, Ayub mulai mempertimbangkan perkataan Elifas dan teman-temannya. Bahwa memang benar bahwa dia menderita yang amat sangat, alami hal yang buruk karena dosa, kejahatan, dan Allah sedang murka. Allah membenci Ayub. Ayub mulai mempertimbangkan hal itu. Saudara sekalian. Tapi sebetulnya Allah tidak marah kepada Ayub. Justru memang Tuhan itu sedang mengawasi Ayub. Saudara sekalian, dengan belas kasihan, dengan penuh kekaguman. Sebab bagaimana mungkin dengan penderitaan yang amat berat, luar biasa. Ayub itu tidak mengutuki Allah, menolak untuk mengikuti nasihat dari istrinya, mengutuki Allah. Sehingga kuasa penebusan Allah itu ditinggikan. Dan tiba saatnya ketika penderitaan ujian itu selesai. Allah menyatakan kemuliaan. Allah menyatakan berkatnya, perkenanannya. Semua yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Saudara, tidak semua penderitaan karena dosa. Tapi dosa selalu diakhiri dengan penderitaan. Sebab itu kalau kita berdosa, jangan terus-menerus ada dalam dosa. Karena ujung-ujungnya, akhirnya penderitaan, kebangkrutan, kehancuran akan terjadi. Hentikan dosa kita karena akhirnya ada penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan karena dosa.
Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dengan maksud-maksud yang mulia. Saudara sekalian, tetapi satu hal, Ayub tetap percaya, yakin dia tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Memang penderitaan Ayub ini luar biasa. Harta bendanya habis ludes. 10 orang anaknya tewas, sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka, dengan bau, dengan darah. Saudara sekalian, penyakit kulit yang tidak tertahankan, rasa sakit yang tidak tertahankan, yang rasa gatal yang tidak tertahankan, yang harus digaruk dengan pecahan beling kaca. Saya membayangkan tubuhnya penuh dengan darah dan sangat berbau dan sangat menderita, saudara. Tapi mentalnya luar biasa. Memang tidak heran ketika orang berpikir Tuhan menghukum Ayub, karena penderitaannya luar biasa. Tapi sebetulnya tidak. Allah memang mengawasi Ayub dengan kekaguman, dengan belas kasihan. Karena Ayub ini istimewa, luar biasa. Tetap setia, dekat dengan Tuhan. Jujur, menjauhi yang jahat. Dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya. Coba next. Ayub 21 ayat 7. Yuk kita baca 2, 3. Mengapa orang fasik tetap hidup? Menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Ini, kenapa orang fasik itu hidup, kok tidak mati saja? Ini kayak bahasa bebas saya, saudara. Mereka menjadi tua, orang-orang fasik, orang jahat, mungkin koruptor dan sebagainya. Orang-orang yang hidupnya sewenang-wenang, semua mereka dalam dosa. Bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Saudara, ketiga sahabat Ayub ini dengan panjang lebar menjelaskan keadaan orang fasik yang mengalami pukulan Tuhan. Sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Kondisi orang-orang yang jahat, kondisi orang yang fasik di muka bumi. Itu benar kata Ayub. Tapi realitas fakta yang lain juga berbicara bagaimana orang-orang fasik, orang-orang jahat itu hidup mereka makin makmur, makin gemuk, makin menyenangkan, makin hebat, makin luar biasa. Sekalipun mereka berbuat jahat terus, mereka terpelihara terus sepertinya. Orang fasik tetap hidup, kata Ayub. Dia bertanya, gak disambar pembalasan ilahi. Mulut mereka terbuka dan mereka melawan surga. Mereka mengacungkan tangan mereka dan melawan Allah. Tapi hidup mereka masih survive. Dikatakan juga oleh Ayub, mereka tuh menjadi tua, mendapatkan kehormatan, kepuasan. Kalau menjadi tua itu artinya umurnya panjang. Jahat, fasik, penindas, kelakuannya tidak terpuji, tapi menjadi tua. Tidak mati-mati loh sekalian. Ya mungkin dikasih kesempatan untuk bertobat, saudara. Ya, berumur panjang. Saudara, mereka bertambah kuat, punya jabatan yang tinggi. Coba lihat, perhatikan. Mungkin pertanyaan saudara juga. Orang-orang yang jahat itu, saudara, menduduki jabatan tinggi, dipercaya. Bukan hanya menjadi tokoh yang hebat, punya pengaruh yang besar. Saudara sekalian, banyak orang berpikir, ya, salah tentang Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan orang-orang berbuat dosa jahat? Kenapa orang-orang fasik itu dibiarkan saja? Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan dunia ini, nggak peduli dengan dunia. Tuhan tidak membenci orang yang berbuat dosa. Tuhan tidak melawan orang-orang congkak, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk. Dibiarkan. Tuhan tidak menghukum. Apakah itu? Tidak, saudara. Kenapa seperti dibiarkan? Karena takaran kejahatan mereka belum penuh. Takaran kejahatan mereka belum penuh dan kita masih hidup dalam panjang sabar Tuhan. Juga sekaligus Tuhan seringkali, saudara sekalian, menggunakan orang-orang fasik, memakai orang-orang fasik dan kemakmuran mereka untuk melayani berbagai macam rencana Tuhan. Namun dasar utamanya adalah supaya mereka sadar bahwa pembalasan Tuhan itu tidak selalu ada di muka bumi dunia ini, tapi juga ada di dunia yang lain. Di dunia kematian setelah kita mati, ada penghukuman yang kekal, ada neraka yang kekal. Jadi hati-hati, jangan mempergunakan kesabaran Tuhan untuk terus ada dalam dosa. Ayo bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita, kejahatan kita. Ada waktunya pembalasan dilakukan. Kalau nggak di bumi, di belakang kematian. Jadi kita mesti harus sadar, saudara sekalian. Memang panjang sabar, tapi ada batas kesabaran Tuhan.
takaran kejahatan mungkin belum memenuhi, tapi ingat, pada satu titik tertentu kita akan mengalami pembalasan yang luar biasa. Saudara, ada kekristenan punya mitos yang seringkali mengganggu bahwa orang Kristen yang baik itu jangan bertanya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Kristen yang baik. Itu tidak benar, saudara. Bertanya atau tidak bertanya itu tidak menunjukkan tingkatan iman kita. Tidak. Oh, imannya itu rendah. Semua ditanyakan Tuhan. Yang diem, silent as golden, itu imannya tinggi. Enggak, saudara. Itu bukan ukuran tingkatan iman kita, tidak. Justru iman yang sejati itu bergumul melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam penderitaan-penderitaan kita alami, jika kita mengajukan pertanyaan, itu normal. Kita bukan robot. Kita manusia. Darah dan daging, punya perasaan. Saudara, kita punya hal-hal yang bisa kita rasakan. Dan Allah itu tidak berkeberatan kita bertanya. Sejarah masa lampau menunjukkan Allah bisa menerima pertanyaan kita. Tapi satu hal, Ayub tidak hanya bertanya, tapi dia juga tidak berbuat dosa. Dia benar di hadapan Tuhan. Dia jujur, saudara sekalian. Dia orang yang menjauhi kejahatan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ayub dalam penderitaan dan hal buruk? Ayub menghadapi hal buruk dengan kedukaan yang murni. Kedukaan yang dalam. Saudara, siapa sih yang tidak berduka? Ya, duka dikit, masalah dikit aja kita udah berduka dengan amat sangat dan komplain. Apalagi kita menghadapi sosial masalah, persoalan yang berat, yang besar, goncangan yang terjadi seperti Ayub. Kalau Ayub mengalami duka cita yang dalam, itu normal. Itu biasa saja, saudara. Coba kita lihat next. Ya, Ayub 6, 1-3. Kita baca 2-3. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Saudara sekalian, Ayub ingin agar kekesalan hatinya dan kemalangannya itu ditimbang di atas neraca, di atas timbangan. Dan Ayub mengatakan beratnya itu akan melebihi pasir di laut. Saudara, apakah Anda bisa menimbang pasir di tepi laut? Begitu banyak. Apalagi pasir di dalam laut. Tapi ini gambaran duka cita yang dialami, yang begitu dalam, dialami oleh Ayub. Karena kemalangannya, kekesalannya begitu berat, saudara. Ya, sehingga dia mengalami rasa duka yang sangat dalam. Penderitaan yang sangat dalam. Dan kalau dia berduka, saudara, itu normal. Ya, dia darah dan daging, dia merasakan duka cita yang dalam. Daripada dia berduka tapi mulutnya sukacita, puji Tuhan, itu palsu, saudara. Itu munafik. Tidak yang sebenarnya, antara dalam dan luar itu berbeda. Bukan seperti itu. Seharusnya kalau berduka ya berduka, Tuhan aku berduka, aku susah Tuhan, jamah hatiku. Begitu, saudara. Gak perlu kita pura mengatakan, wah aku tidak berduka, tapi hatinya kesel, saudara sekalian. Itu salah, saudara. Ayub itu berduka dengan sangat dalam karena dia bukan robot. Dia punya perasaan, dia punya emosi. Sangat menarik dia menggambarkan, saudara, dengan kekesalannya itu dan kemalangannya untuk ditimbang di atas neraca. Dan dia mengatakan bobotnya itu pasti melebihi pasir di laut. Yang menunjukkan kesedihan, kepedihan, duka cita yang dalam. Yang sangat luar biasa dialami oleh Ayub. Tapi Ayub tetap tidak mengutuk Allah. Ini yang sangat menarik, saudara. Ayub mengalami kehilangan kekayaan, karirnya, bisnisnya. Pelayan-pelayannya mati semua, saudara sekalian. Anak-anaknya mati semuanya dengan mengenaskan. Kesehatannya hancur habis-habisan. Saudara, lalu apa yang perlu dilakukan oleh pribadi Ayub? Manusia biasa, manusia normal. Satu yang perlu dilakukan, berduka. Berduka harus dilakukan. Next. Ayub menderita dengan kemenangan. Dia menderita. Tapi dia menang mengatasi penderitaannya karena dia tidak berdosa. Dia tidak mengutuki Tuhan, saudara. Tetapi dia tidak menderita
tanpa berduka. Omong kosong. Kalau orang menderita tapi tidak berduka. Ayub menderita tapi dia menang. Tapi dia tidak menderita. Bukan tanpa berduka. Dia berduka. Saudara, ini mitos Kristen yang selanjutnya. Bahwa orang Kristen yang sedih dan berduka itu tidak kuat. Kristen yang lemah, saudara. Itu nggak benar. Kesedihan, kedukaan, air mata yang ada itu ekspresi alamiah manusia. Menjadi orang Kristen tidak menjadi orang yang menjadi manusia, melebihi manusia biasa. Tidak. Jadi menjadi orang Kristen tidak membuat kita lebih hebat dari manusia biasa. Ya saudara, itu membuat kita menjadi makin manusiawi saudara. Justru gagal berduka adalah kekeliruan. Karena ketika Anda berduka, Anda sedang kateksis, melepaskan segala penderitaan saudara, mengadakan sebuah keseimbangan atas penderitaan saudara, menekan stres, menekan distres, menekan kepedihan, kesedihan dengan berduka. Kita perlu berduka dan jujur dengan duka cita kita, nggak pura-pura nggak berduka, tidak. Jujurlah kalau kita berduka dan minta penghiburan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menghibur kita dan menolong kita. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Seorang hamba Tuhan, saudara sekalian, dia pernah mengatakan, saya memberikan konseling bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saya mendorong mereka untuk berduka. Saya membiarkan mereka, diri mereka untuk melepaskan emosi-emosi yang lumrah dialami oleh orang yang mengalami kehilangan yang menyedihkan. Saya mendorong mereka meneteskan untuk menangis dan berteriak. Kan itu kateksis, berteriak itu kateksis, melepaskan beban saudara. Melepaskan duka cita, keseimbangan. Menangis itu artinya Anda sedang mencuci mata Anda dari kotoran-kotoran yang membuat Anda tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Rencana Allah yang terjadi. Kita gagal melihat, tidak ada cairan kimia, kedokteran apapun yang bisa mencuci mata Anda lebih bersih daripada air mata Anda mencuci mata Anda. Biarkan air mata itu mencuci mata Anda sehingga Anda bisa melihat jalan Tuhan yang luar biasa melewati kegelapan yang terjadi. Dia menjadi gembala yang baik, penolong yang luar biasa dalam hidup kita. Mereka perlu mengatasi, hamba atau mengatakan rasa terguncang, penyangkalan, denial, kemarahan, rasa bersalah. Dengan rasa duka cita, mereka melepaskan tekanan-tekanan yang terjadi, mengatasi rasa terguncang. Penyangkalan terhadap hal-hal yang terjadi, kemarahan dan rasa bersalah. Mereka perlu mengenal sensasi hilang yang membuat hati mereka menjadi keluh. Mereka menjadi manusiawi dan mereka boleh berharap bersandar kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tapi bersama dengan Kristus kita bisa mengatasi apapun yang terjadi. Dan kemenangan besar pasti terjadi bagi orang yang setia yang mencari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, Ayub menghadapi hal yang buruk dengan berdoa untuk orang lain, sahabatnya, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang menghakimi dia, teman-temannya. Saya sempat berpikir betapa sulitnya kondisi keadaan Ayub saudara. Keterhilangan yang total dan frontal, kehancuran, kesedihan, kepedihannya yang terus mengalir dalam serentetan peristiwa yang sangat singkat, menghadapi tekanan-tekanan, goncangan-goncangan, kehancuran yang terjadi. Yang seharusnya kesedihan, kepedihan itu membuat dia itu fokus kepada dirinya sendiri karena dia berduka saudara. Dia tenggelam dalam self pity, mengasihani diri sendiri, tenggelam dalam duka cita. Tapi justru dia bisa mengingat orang lain, mendoakan orang lain, fokus kepada orang lain, memberkati orang lain, dan menolong orang lain. Ini hal yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, keajaiban mujizat terjadi dalam hidup Ayub. Ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita dalam penderitaan dan kita mengingat orang-orang yang menderita, mendoakan mereka, memberkati mereka, maka berkat itu juga kembali kepada kita. Dan Tuhan juga pasti memberkati kita, orang yang berdoa dan memberkati orang lain.
Saudara sekalian, keajaiban terjadi. Tuhan melepaskan Ayub dari penderitaannya dan memberkati Ayub 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang dikembalikan Tuhan. Siapa percaya Tuhan itu sangat baik? Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan, saya sudah membaca kitab Ayub berkali-kali dengan sudut pandang banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, tapi satu hal yang jangan pernah dilupakan, kunci terbesar dari kitab Ayub ini adalah, saudara, saya membaca semua kehancuran, kesedihan, kepedihan. Saya tahu persis dia mengalami kepedihan, kesedihan, duka cita yang luar biasa. Pertemuannya dengan Tuhan. Saya juga melihat dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu esensial dan sangat mendasar. Tapi satu hal yang jangan pernah dilupakan, kita harus tahu persis. Ayub 42 ayat 10 kita baca sama-sama, saudara. Ya, 2-3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan berbuat kepada Ayub, memberkati kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lihat apa yang dilakukan ketika kita mulai, saudara sekalian, berdoa, tidak fokus pada diri sendiri, tenggelam kesedihan kita dan fokus kepada penderitaan, persoalan. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, persoalan, kesusahan, tapi kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri dan tenggelam dalam kesedihan, kepedihan kita, mengingat orang lain, mendoakan orang lain. Bahkan dia mendoakan dan memberkati teman-temannya yang sudah berbuat salah kepada dia. Apa yang terjadi? Tuhan melepaskan Ayub dari penderitaan, memberkati 2 kali lipat. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan hari ini, engkau mungkin mengatakan, Pak, saya menderita, Pak, saya lagi susah, dan persoalan. Ya, jangan fokus dengan penderitaan. Jangan tenggelam, self pity dengan keadaanmu. Mulai melihat kebutuhan orang lain, lihat orang lain, ya, kebutuhan orang lain, doakan mereka, mintakan berkat. Saya percaya Tuhan akan mengangkat penderitaanmu dan Tuhan memberkati engkau 2 kali lipat yang sudah hilang. Tuhan berikan untuk saudara dan kemuliaan Tuhan turun atas hidup saudara. Siapa percaya janji Tuhan terjadi? Sorak-sorai bagi Allah kita. Next, Allah tidak membebaskan Ayub dari penderitaan. Ayub dan memberkati Ayub 2 kali lipat sebelum dia mengubah fokusnya dari dirinya sendiri pada orang lain dan mendoakan teman-temannya. Saudara, penderitaan adalah cara yang paling baik untuk kita itu fokus kepada diri kita secara ekstrim. Mana mungkin kita lihat orang lain, ya fokus ekstrim diri sendiri dan tenggelam self pity, mengasihani diri sendiri. Tetapi satu hal, saudara, jangan biarkan tenggelam. Ketika engkau dalam keadaan yang tenggelam, lihat semua rentetan peristiwa itu dengan kacamata firman dan kebenaran Tuhan. Bangkit dan mulai mengingat orang lain dan mendoakan orang lain. Dan percayalah, surga akan turun di tengah-tengah saudara. Ketika penderitaan, saudara sekalian, membuat kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, maka penderitaan itu yang menang. Tetapi ketika penderitaan membuat Anda berorientasi, fokus kepada orang lain, maka Anda yang menang. Dan Tuhan memberkati Anda secara luar biasa. Hari ini saya menekan saudara, ya, memotivasi saudara. Apapun masalah persoalan kau hadapi hari ini, siang ini, saudara sekalian, dalam penderitaanmu engkau datang dan mengkalkulasi penderitaanmu yang hebat, masalah persoalanmu yang belum selesai sampai hari ini. Ambil keputusan, jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan hanya mengasihi dirimu sendiri, fokus kepada kebutuhan orang lain. Doakan orang lain, lakukan tolong orang lain, maka Tuhan pasti menolong Anda. Dan mujizat keajaiban Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Saya berdoa supaya di akhir tahun ini dan awal tahun, dalam krisis apapun juga, ketika kita fokus kepada orang lain, fokus pada gereja, fokus pada kepentingan Tuhan, fokus pada orang-orang sekitar kita, dan lakukan yang terbaik, bukan hanya terus pada diri sendiri, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Percayalah, saudara sekalian, keajaiban Tuhan akan terjadi. Kalau kita tidak egois, maka akhir tahun ini, tahun depan, Tuhan memberkati engkau dalam krisis apapun. Engkau tidak pernah berkekurangan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau disembuhkan Tuhan. Yang percaya diberkati katakan
Amin, amin, haleluya. Tuhan berkati saudara. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber